Halo teman-teman, Kami dari SMA Negeri 1 Lotung, kelas 11 MIPA 1 akan membahas mengenai termodinamika. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cipta Bagus Purhati Lambanua. Nama saya Inesa Taumita Zaluku. Nama saya Maiman Nazara. Nama saya Citra Setia Zaluku. Nama saya Joel Anugrahulu. Selamat menonton. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, aliran, dan kemampuan energi melakukan usaha. Atau termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha yang terjadi dalam sistem dan lingkungan. Konsep ilmu dari termodinamika ini yaitu untuk mengubah kalor menjadi energi yang meliputi proses dari aliran energi dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Dari perpindahan ini mengakibatkan adanya perbedaan suhu. Di dalam termodinamika, ada hal penting yang terkait di dalamnya, yaitu sistem, lingkungan, dan batas. Sistem dapat kita definisikan sebagai sejumlah zat yang ada dalam suatu wadah yang akan menjadi pusat perhatian kita atau objek yang akan kita teliti. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Dan batas. Batas yaitu sebagai pemisah antara sistem dengan lingkungan. Sebagai contoh, gas pada sebuah tabung tertutup. Di sini yang menjadi sistemnya yaitu gas yang ada dalam wadah. Sedangkan tabungnya sebagai batas atau sebagai pembatas dan udara yang ada di sekitar sebagai lingkungannya. Sistem termodinamika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya, air panas yang disimpan dalam termos. Air panas di dalam termos tidak mengalami perubahan suhu karena kondisinya tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan tetapi tidak dengan perpindahan materinya. Misalnya air panas pada teko yang terbuat dari baja. Saat kita menyentuh wadahnya, kita dapat merasakan panas. Hal ini disebabkan karena terjadinya pertukaran kalor atau pertukaran energi tetapi tidak dengan perpindahan materi di dalamnya. Yang ketiga yaitu sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya, saat kita merebus air dalam panci yang terbuka, panas dari kompor akan berpindah ke dalam air dan uap yang dihasilkan akan dilepaskan ke udara, sehingga di sini terjadinya pertukaran kalor dan perpindahan materi antara sistem dengan lingkungan. Sekarang kita membahas tentang usaha kalor dan energi dalam. Usaha yang dilakukan pada sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Kemudian kalor. Kalor merupakan perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu. Dan energi dalam adalah suatu sifat mikroskopik zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Dalam hal ini, besaran yang dapat diukur secara tidak langsung yaitu perubahan energi dalam yang dirumuskan dengan delta U sama dengan U akhir dikurang U awal. Formulasi usaha. Proses yang terjadi pada tekanan tetap disebut sebagai proses isobarik. Usaha pada proses isobarik dirumuskan dengan W sama dengan P delta V. Persamaan ini hanya berlaku untuk proses isobarik, sedangkan secara umum, usaha dihitung dengan persamaan integral, yaitu W sama dengan integral P di F. Jika volume akhir lebih besar dari volume awal, maka dikatakan gas memuai atau mengembang, sehingga usaha yang dilakukan pada sistem atau gas dan W bertanda positif.
Sebaliknya, jika volume akhir lebih kecil dari volume awal, maka gas dikatakan menyusut, sehingga usaha yang dilakukan pada sistem dan gas bertanda negatif. Formulasi kalor. Kalor yang diberikan pada suatu sistem akan diserap oleh sistem sehingga suhu sistem akan meningkat, sehingga dapat dirumuskan dengan Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan C delta T, di mana M sebagai massa zat, C sebagai kalor jenis zat, delta T sebagai kenaikan suhu zat, dan C besar sebagai kapasitas kalor zat. Kemudian, formulasi energi dalam. Untuk gas monoatomik, dirumuskan U sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Untuk gas diatomik, dirumuskan dengan U sama dengan 5/2 NKT atau 5/2 nRT. Perubahan energi dalam atau delta U. Perubahan energi dalam atau delta U untuk sistem ketika mengalami perubahan suhu awal ke suhu akhir dapat dirumuskan dengan untuk gas monoatomik U sama dengan 3/2 NK delta T atau 3/2 NR delta T. Untuk gas diatomik U sama dengan 5/2 NK delta T atau 5/2 NR delta T, di mana delta T sama dengan T akhir dikurang T awal. Pada persamaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan energi dalam hanya bergantung pada suhu awal dan suhu akhir. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada proses-proses termodinamika. Termodinamika ini adalah perubahan sistem ke keadaan baru karena perubahan gas. Proses termodinamika mengubah keadaan awal sistem menjadi keadaan akhir tertentu dengan cara mengubah suhu, volume maupun tekanannya. Termodinamika ini memiliki jenis-jenis, yaitu proses isotermal. Proses isotermal ini adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada suhu konstan, yang artinya suhu sistem akan tetap walaupun tekanan dan volumenya berubah. Yang kedua itu proses isobarik. Proses isobarik adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada tekanan tetap, yang artinya tekanan sistem akan tetap walaupun suhu dan volumenya berubah. Dan yang ketiga yaitu proses isokorik. Proses isokorik yaitu proses termodinamika yang sistemnya berada pada volume konstan, yang artinya volume sistem akan tetap walaupun suhu dan tekanannya berubah. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dari sistem. Energi internal sistem adiabatik adalah tetap karena tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan. Meskipun tidak ada perubahan jumlah kalor sistem, suhu sistem adiabatik tidaklah tetap. Sekarang kita masuk pada hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika ini mengatakan bahwa jika kita memberikan suatu kalor pada sistem, maka kalor tersebut dapat digunakan untuk melakukan suatu kerja ataupun usaha dan digunakan untuk mengubah energi dalamnya. Secara sistematis, pernyataan tersebut dapat kita rumuskan dengan Q sama dengan delta U tambah W, di mana Q adalah kalor dan delta U adalah perubahan energi dalam dan W adalah usaha. Dari rumus tersebut dapat kita artikan bahwa kalor itu berasal dari usaha dan perubahan energinya. Jadi, jika ada usaha sekaligus perubahan energinya ataupun ditambah dengan perubahan energinya, maka itulah yang disebut dengan kalor. Dan secara sistematis juga Q itu harus sama dengan delta U dan W. Jadi contohnya, jika Q itu
bernilai 100 Joule, maka otomatis delta U dan W-nya juga harus 100. Nah, yang harus kita perhatikan pada persamaan hukum satu termodinamika ini adalah tanda positifnya dan tanda negatifnya. Nah, untuk Q bertanda positif apabila sistem menerima suatu kalor ataupun kalor diberikan pada sistem. Dan Q bertanda negatif apabila sistem melepaskan kalor. Dan W bertanda positif apabila sistem melakukan usaha. Dan W bertanda negatif apabila sistem menerima usaha. Dan delta U bertanda positif yang artinya energi dalam bertambah. Dan delta U bertanda negatif yang artinya energi dalamnya berkurang. Nah, itulah penjelasan singkat tentang hukum satu termodinamika. Baik, sekarang kita akan masuk pada hukum kedua termodinamika, yang dimana hukum kedua termodinamika ini mempunyai dua formulasi dari hukum tersebut, yang dimana untuk kita lebih memahami tentang konversi energi panas ke energi mekanik yang dikemukakan oleh para ahli yang bernama Kelvin Planck dan Roloff tahun 1824 sampai 1907. Seorang ahli matematikawan dan ahli fisikawan dari negara Inggris mengatakan menurut mereka formulasi hukum Kelvin Planck tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang dapat bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu sehingga seluruhnya menjadi usaha mekanik. Melainkan menurut Kelvin Planck, formulasi menyatakan bahwa tidak ada cara untuk mengambil energi panas dari laut dan menggunakan energi ini untuk menjalankan generator tanpa efek lebih lanjut. Siklus Carnot adalah siklus yang mengubah panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sepenuhnya. Siklus Carnot ada dua proses, yaitu isotermal dan adiabatik. Proses isotermal adalah proses termodinamika yang menyatakan bahwa suhu sistem tetap konstan, sedangkan proses adiabatik adalah proses di mana sistem tidak melakukan pertukaran panas dengan lingkungannya. Ada kaleng bekas, lilin, pisau, lem lilin, tang, mancis, spidol, gunting, penggaris, kawat, paku, dan karton. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk kawat seperti bentuk M sebanyak 2 buah dan juga seperti menara sebanyak 2 buah. Nah, setelah itu kita menempelkan kawat tersebut di atas karton menggunakan lem lilin. Diusahakan ya teman-teman supaya kawat tersebut ditempelkan dengan bagus supaya tidak mudah jatuh. Langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah memotong bagian bawah dan bagian ujung pada kaleng bekas tersebut. Setelah itu kita membuat pola lingkaran dan juga membuat garis pada tengah pola lingkaran supaya nanti kita mudah membentuk baling-balingnya. Setelah kita membuat polanya,
kita menggunting bagian lingkaran tersebut. Diusahakan ya teman-teman, kita mengguntingnya dengan hati-hati karena ataupun kaleng bekas tersebut juga sangat tajam. Nah, kita tinggal menggunting garis yang telah kita buat pada lingkaran tersebut, supaya baling-balingnya nanti mudah kita bentuk. Setelah kaleng bekasnya berbentuk seperti baling-baling, bagian tengahnya kita lubangi ya menggunakan pisau. Setelah itu kita merekatkan kaleng bekasnya atau baling-balingnya dengan kawat menggunakan lem lilin supaya tidak mudah bergeser ya. Setelah itu kita memasangkan baling-balingnya pada kawat yang bentuknya seperti menara. Setelah itu kita menghidupkan lilin di bawah, di mana di atasnya nanti terdapat kaleng yang berisi air. Dan pada kaleng tersebut kita telah melubanginya. Dan lubang tersebut kita tutup menggunakan paku supaya uapnya dapat terkumpul dan tidak keluar. Kita tunggu beberapa menit sampai air yang ada di dalam kaleng tersebut dapat mendidih ataupun memiliki uap. Setelah itu kita membuka ataupun melepaskan paku pada lubang kaleng tersebut supaya uap yang ada di dalam kaleng tersebut dapat keluar dan membuat baling-baling tersebut bisa berputar. Dan seperti yang kita lihat, baling-baling pun tersebut dapat berputar. Berdasarkan hasil percobaan, ternyata mesin uap sederhana ini dapat membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Putaran pada kincir diakibatkan oleh tekanan uap yang keluar dari lubang kaleng tersebut. Ini menyatakan adanya konversi dari energi panas ke energi uap. Dan dari percobaan ini juga dapat membuktikan hubungan antara hukum aksi reaksi, tekanan uap, massa jenis, dan perpindahan kalor yang dapat menyebabkan kincir tersebut dapat berputar. Dan dari percobaan ini juga kita dapat mengetahui bahwa mesin uap terbukti untuk membuktikan hukum dua termodinamika. Demikian video dari kami. Jangan lupa like, comment, Share, dan subscribe. see you next time.